Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 311 langsung ke Huanglong. Ember beras. Sekelompok ember. Pada saat ini, Wan Weichen dengan marah memukul vas dan asbak di ruang tamu. Berdiri di samping putra tertuanya dan sekelompok pengawal, semua orang menundukkan kepala dan tidak berkata apa-apa. Aku ketinggalan tadi malam, kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Dia berteriak dengan marah pada pengawal itu. Dia telah menunggu kabar tadi malam, tapi dia tidak menunggu kabar sampai larut malam, dan akhirnya tertidur di kursi. Kami takut mengganggu Anda, jadi kami tidak berani. Ti Qiang, pemimpin pengawal, menjawab dengan hati-hati. Selain itu, tempat kejadian dikendalikan oleh polisi pada saat itu, dan orang-orang di Sanyuanhua tidak dapat dihubungi. Kami juga tidak begitu jelas tentang situasinya. Orang-orang di Sanyuanhua sudah meninggal, tentu saja mereka tidak bisa dihubungi. Sekelompok sampah. Kulit Wan Weichen memerah. Dia awalnya mengira bahwa orang-orang dengan Sanyuanhua akan dapat menyelesaikan Lin Yu kali ini, tetapi Lin Yu tidak terselesaikan, tetapi orang-orang dengan Sanyuanhua diselesaikan terlebih dahulu. Perlu Anda ketahui bahwa berkolusi dengan organisasi pembunuh asing adalah hal yang tabu di ibu kota. Jika diketahui oleh orang-orang di atas pasti tidak akan menghasilkan ribuan buah kebaikan mereka. Sekarang pembunuh Sanyuanhua telah dibawa pergi oleh polisi meskipun semua orang telah meninggal, dia masih sangat takut dengan apa yang akan diketahui oleh polisi. Apakah anak yang mereka kirim sudah mati? Tanya Wan Weichen dingin. Ya, satu sudah mati, dan anak laki-laki lainnya sudah melarikan diri, tetapi kita tidak tahu di mana dia bersembunyi. Ti Qiang berkata dengan jujur. Bagaimana yang mati bisa mati? Wan Weichen mengerutkan kening dan berkata, dia sangat bingung. Dua pembunuh profesional bekerja sama, bagaimana bisa yang satu dibunuh dan yang lainnya dipukuli? Ini terlalu tidak profesional. Mengerti? Ini, kita belum tahu. Ti Qiang menggelengkan kepalanya, tetapi saya telah mengirim seseorang untuk menyelidiki, dan saya yakin akan segera ada hasilnya. Begitu dia selesai berbicara, ponsel Wan Weichen berdering. Wan Weichen melihat nama itu di telepon, langsung mendinginkan wajahnya, lalu berkata dengan suara yang dalam, "Hei, Lao Guai, bagaimana caramu melakukannya? Kamu tidak membuat janji. Apakah Anda memberitahu saya bahwa tidak apa-apa? Pada akhirnya, orang-orang Anda meninggal lebih dulu." Anak tua di mulutnya adalah salah satu kader tingkat tinggi dari organisasi Sanyuanhua, dan pembunuhan diatur oleh anak tua itu untuknya. Lao Guai adalah saluran penghubung yang sangat penting baginya. Di masa lalu, dia pernah menghadapi pesaing bisnis yang sulit, dan semuanya diselesaikan oleh orang-orang Lao Guai, jadi dia selalu sangat mempercayai Lao Guai, tetapi dia tidak mengharapkan kecelakaan kali ini. Kamu bertanya padaku. Aku masih ingin bertanya, bukankah kamu memberitahuku bahwa anak ini hanyalah seorang dokter kecil biasa? Suara kruk tua di ujung telepon itu dipenuhi dengan amarah. Ya, jawab Wan Weichen, mengerutkan kening. Apakah kamu pembohong? Dokter kecil bisa memiliki kemampuan yang begitu kuat. Kenapa kamu tidak memberitahu kami sebelumnya? Lao Guai mencoba yang terbaik untuk menekan amarah di hatinya, tetapi bocah kecil yang melarikan diri itu menceritakan semua yang terjadi tadi malam. He Jiarong adalah ahli top. Wan Weichen sedikit terkejut, dan langsung berkata, "Oh, dia tahu beberapa pukulan, tapi bukankah aku memberitahumu sebelumnya? Bukankah kamu bilang tidak apa-apa? Dia tahu bahwa Lin Yu bisa seni bela diri, bagaimanapun juga." Terakhir kali keponakannya Wan Xiaochuan mengajak seseorang untuk melawan Lin Yu, dia dilumpuhkan oleh Lin Yu. Akankah beberapa orang bisa menendang orang-orang kita sampai mati? Oh tiba-tiba berkata,
sekarang Wan Wei Chen masih tidak mengatakan yang sebenarnya. Satu tendangan. Ekspresi Wan Wei Chen tiba-tiba berubah, dan dia gemetar. Tidak mungkin. Sungguh mustahil. Orang-orangku melihatnya dengan mata kepala sendiri tadi malam. Ini. Sepertinya aku meremehkan kekuatan anak ini. Dahi Wan Wei Chen sudah berkeringat dingin. Dia tahu bahwa Lin Yu memiliki 2 putra, tetapi dia benar-benar tidak berharap Lin Yu begitu baik. Dia adalah seorang profesional internasional. Pembunuhnya bahkan tidak bisa menggendongnya. Kehilangan personel kami kali ini harus ditanggung oleh Anda, kata lelaki tua di telepon dengan marah, dan tindakan ini juga harus menambah uang. Oke, tidak masalah. Itu mudah untuk berbicara tentang uang, tetapi kamu, karena kamu membantuku, kamu harus membantu sampai akhir. Wan Wei Chen dalam hati bingung, jika Lin Yu benar-benar tua penculikan itu begitu kuat, dia bahkan lebih cemburu pada Lin Yu, dan bahaya tersembunyi ini harus dihilangkan secepat mungkin. Jika tidak Lin Yu tahu bahwa dia sedang mencari seseorang untuk membunuhnya, maka dia tidak akan berakhir. Jangan khawatir, kali ini dia membunuh orang-orang kita dan menjadi musuh organisasi kita. Kita akan melakukan yang terbaik untuk menyingkirkannya. Penculik tua di ujung telepon itu berjanji. Itu bagus. Wan Wei Chen merasa lega. Tapi kami tidak bisa berbuat apa-apa selama periode ini. Polisi Huaxia Anda telah mengetahui bahwa kami melakukan ini. Kami sedang menyelidikinya. Pertama-tama kami harus menghindari pusat perhatian. Lao Guai menjelaskan. Kalau begitu, lalu kalian secepatnya. Wan Wei Chen hampir menangis ketika mendengar ini. Mereka menghindari sorotan. Jadi apa yang akan dia lakukan? Lin Yu, seorang pria yang sangat terlatih di Sanyuan Hua, menendang sampai mati dengan 1 tendangan. Dia seperti dia, mungkin setengah tendangan. Setelah menutup telepon, Wan Wei Chen mondar-mandir dengan tangan di belakang punggungnya. Wajahnya cemas, dan dia bertanya dengan cemas, tidak ada yang tahu tentang kontak kita dengan Sanyuan Hua. Jangan khawatir. Apa yang kami lakukan sangat dirahasiakan, dan bahkan polisi tidak akan mengetahui bahwa kami memiliki kontak dengan mereka. Ti Qiang berjanji. Apa yang dia katakan benar, bahkan polisi tidak mengetahui bahwa mereka berhubungan dengan Sanyuan Hua, tetapi mereka tidak tahu bahwa ada departemen yang lebih kuat daripada polisi yang disebut Departemen Intelijen Militer. Itu bagus. Wan Wei Chen bergumam dan mengangguk. Dan kemudian tiba-tiba teringat sesuatu, Chong Ti Qiang memerintahkan, mulai malam ini, saya akan mengirim tenaga 2 kali lebih banyak untuk perlindungan. Tidak, 2 kali. Ya, Ti Qiang buru-buru mengangguk dan setuju, merasa bahwa Wan Wei Chen sedikit rewel. Bagaimanapun, mereka semua adalah pasukan khusus profesional dan mereka sangat terampil. Sekarang ada 6 orang. Mereka sepenuhnya dapat melindungi keselamatannya. 12. Sebaliknya, dia merasa sedikit terhina. Ayah, mari kita pergi ke perusahaan untuk rapat dulu. Wan Xiaoyue, yang tidak berani berbicara, mengingatkannya. Wan Wei Chen mengangguk, lalu mengganti pakaiannya dan pergi ke perusahaan untuk rapat. Ngomong-ngomong, setelah Han Bing pergi, Lin Yu bergiliran menebus dirinya dengan Jiang Yan. Ketika dia bangun, hari setelah hari gelap, dia makan semangkuk besar mie daging dan berangkat ke Wanjia tanpa ragu-ragu. Awalnya Li Zhensheng meminta untuk bersamanya, tetapi dia langsung menolak karena itu sama sekali tidak perlu, dia sudah cukup sendirian. Selama tidak ada intervensi polisi, semuanya mudah. Pada pukul 10.50 malam, Wan Wei Chen mengakhiri pertemuan terakhir, dan kemudian bergegas pulang di bawah pengawalan Ti Qiang dan lainnya. Bagaimana? Tidak ada gerakan di Hui Sengtang. Wan Wei Chen bertanya dengan cemberut. Untuk berjaga-jaga, dia meminta Ti Qiang untuk mengirim seseorang untuk menatap Hui Sengtang ketika dia berada di keluarga Li di pagi hari, tetapi sayang sekali bahwa keterampilan Lin Yu bukanlah apa yang dapat dilihat oleh bawahannya.
Tidak ada gerakan. Apa yang bisa terjadi? Pintu ditutup selama sehari. Ti Qiang mencibir dan berkata, adik perempuan bodoh itu sedang sekarat, apa yang bisa dia lakukan? Layak mendapatkannya. Wan Weichen mencibir, meskipun Lin Yu dan istrinya tidak terluka, tetapi saudara perempuan baptis Lin Yu yang hampir membunuh Lin Yu adalah napas amarah. Bos, kurasa penculik tua itu sengaja mengucapkan kata-kata kasar untuk menakut-nakuti kamu, hanya mencoba menipu uang. Padahal, anak itu tidak sekuat yang kamu katakan. Kudengar orang-orang dari kantor polisi mengatakan bahwa penjaga keamanan yang mati itu ditusuk. Sialan, tulang punggung macam apa yang telah ditendang, omong kosong. Ti Qiang bersenandung dingin. Dia baru saja mendapat berita yang tepat sore ini, mengatakan bahwa orang-orang San Yuanhua telah meninggal karena luka tusuk. Dia tidak tahu bahwa berita yang tepat, semacam ini sengaja disebarkan keluar oleh Departemen Intelijen Militer untuk memungkinkan polisi menutupi kemampuan Lin Yu. Sial, orang tua ini. Aku sengaja menggertak Laozi. Wan Weichen menghela nafas lega ketika dia mendengar ini, rasa takutnya yang sebelumnya langsung sirna, dia hanya berkata, lalu menendang sialan jika tulang punggung seseorang patah, apakah itu masih manusia? Diperkirakan anak ini akan ketakutan sampai mati setelah mengalami hal semacam ini. Ti Qiang mencibir. Bukankah begitu? Kudengar bocah yang bersamanya kemarin itu begitu ketakutan hingga tak berani pulang semalaman. Saat berjalan keluar pagi ini, ia begitu ketakutan hingga menoleh ke kiri dan ke kanan. Kau tidak melihatnya. Seperti kura-kura dengan kepala yang menciut, hahaha. Sopirnya juga tertawa dan berkata, lalu mengeluarkan ponselnya dan menyerahkannya kepada Wan Weichen. Masih ada video di sini, kamu lihat. Mata Wan Weichen berbinar dan dia buru-buru mengambil alih. Rekaman video itu persis seperti Shen Yuxuan ketika dia keluar dari rumah sakit. Dia segera mencibir, merasakan kelegaan khusus di hatinya. Bos, jangan khawatir, anak ini ketakutan setengah mati, dan sebutan He Jiarong tidak jauh lebih baik. Ti Qiang mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berkata dengan acuh tak acuh. Detak hati Wan Weichen menegang selama sehari dan kemudian mereda. Dia bersandar di kursi dan berkata, apakah Tuan Muda pergi ke istri? Yah, saya pribadi mengirimnya, kata Ti Qiang segera. Dia telah berselisih dengan istrinya dalam beberapa tahun terakhir dan telah berpisah. Dia suka tinggal di villa dekat danau ini. Bersih sendiri dapat membuatnya tetap fokus pada bisnis. Setelah sampai di rumah, Wan Weichen mengganti bajunya dan memasukkan air panas, lalu berbaring dengan nyaman di air yang agak panas, pori-pori langsung terbuka dan panas menyebar ke seluruh tubuhnya. Rasa lelah seharian menghilang. Dia menyandarkan kepalanya di atas bantal bak mandi di belakang, mengenakan handuk, dan menutup matanya untuk menikmati kenyamanan. Lin Yu berdiri di bawah pohon willow di luar villa, mengeluarkan ponselnya dari waktu ke waktu untuk memeriksa waktu. Melihat waktu melonjak menjadi pukul 23.30, dia segera menghela nafas lega, dan akhirnya mencapai intinya, dan dia akan mati kedinginan sebelum titik itu. Mengetahui cuaca sangat dingin di malam hari, dia mengenakan lebih banyak pakaian, mengendus, dan dia langsung pergi ke gerbang. Wei Hao. Sebelum dia berjalan ke pintu, kedua pengawal yang berpatroli di luar memperhatikannya. Meskipun mereka telah mendengar tentang He Jiarong, mereka tidak terbiasa dengan penampilan He Jiarong. Selain itu, cahayanya relatif redup dan mereka tidak mengenalinya untuk beberapa saat. Halo, saya di sini untuk mengunjungi Tuan Wan Weichen. Tolong beritahu saya punya 2 kata untuk diceritakan padanya. Lin Yu berkata sambil tersenyum. Cuaca terlalu dingin untuk melepaskan tangannya, Lin Yu saya tidak terlalu ingin melakukannya, jika Wan Weichen bersedia bertemu dengannya secara langsung, itu akan bagus. Apakah Presiden Wan kamu dapat melihat jika kamu mau? Salah satu pengawal mencibir, jika kamu ingin melihat Presiden Wan pergi ke perusahaan untuk membuat janji, keluar.
Jika kamu tidak melapor, bagaimana kamu tahu bahwa Tuan Wan tidak ingin melihatku? Apakah kamu tidak takut Tuan Wan akan menyalahkanmu ketika dia mengetahuinya? Lanjut Lin Yu. Kedua pengawal itu saling memandang, berpikir bahwa identitas Lin Yu tidak biasa. Mereka bertanya, siapa namamu? Yang ketiga, keempat, apa yang terjadi denganmu di luar? Suara Tik yang segera datang dari walkie-talkie kedua pengawal itu, siapa di sini? Bos, kami bertanya padanya. Pengawal itu menatap Lin Yu dan berkata dengan dingin, wah, bagaimana denganmu, siapa namamu? He Jiarong, kata Lin Yu sambil tersenyum. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.